Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama aku di sini Shirley Salsabila. Kalian semua bisa panggil aku Shirley. Dan aku berasal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di Amatoris ini, alhamdulillah aku kebetulan dapat di bagian sosiologi dan ekonomi. Nah, kenapa nih aku bukan di ranah bahasa Inggris gitu? Karena di sebelum-sebelumnya aku udah pernah di bahasa Inggris gitu, dan sekarang aku pengen nyoba ke yang sosio dan eko, karena di sebelumnya gitu ya, di jenjang sebelumnya aku itu dari SMK akuntansi. Jadi kalau misalnya ekonomi masih ada sangkutannya gitu. Oke, by the way, di sini aku ya @shigori gitu. Nah, terus kalau misalnya nanti kalian wajib banget nih pakai notes, siapin notes dari sekarang, karena ada beberapa bagian materi yang nggak aku tulis semua di PPT, karena aku maunya kalian ambil dan kalian tangkap dari apa yang aku jelasin ya. Kayak aku nggak mau terlalu berpacu sama PPT. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang nggak ada materinya di sini, berarti itu aku jelasin aja, kalian ambil poin-poinnya. Jadi jangan lupa siapin notes. Oke, sekarang kita bakalan ngebahas sosialisasi nih, part of sociology. Nah, kira-kira kalian udah pada tahu belum sih sebelumnya, atau ya sebenarnya ini pengen recall materi aja sih, karena sosialisasi tuh udah ada di pelajaran kelas 10 SMA ya, SMA IPS kelas 10 tuh udah ada sosialisasi. Cuman itu untuk recall aja biar kalian lebih mantep persiapan ujian mandirinya gitu. Kira-kira ada yang udah pernah ambisi sosialisasi belum? Sebelumnya? Ada yang udah pernah belajar sosialisasi? Atau pada linjur gitu? Belum Kak, Iki linjur ya? Kaisa linjur ya? Atau gimana nih? Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung aja kali ya. Sebenarnya sosialisasi ini materinya nggak terlalu kompleks sih, kayak masih lumayan biasa aja gitu, nggak terlalu yang gimana-gimana. Yang penting, tapi kalau misal sayang banget gitu kalau misalnya materi yang materi yang singkat kayak gini, materi yang nggak terlalu susah kayak gini, tapi kalian kurang paham gitu. Takutnya kan dia tuh sering muncul ya, soal-soalnya tuh sering muncul di ujian mandiri, jadi harus diperhatikan nih sosialisasi ini. Gitu. Oke, boleh dilanjutkan Nadiza. Nah, untuk pertama kita bakal bahas tentang definisi dari sosialisasi. Pertama, di sini aku ngambil dari ahli sosiologi juga nih, Pak Suryono Sukanto, mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses sosial tempat seseorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Jadi intinya tuh kayak kalau dari Pak Suryono ini, intinya tuh adalah tempat seseorang untuk mendapatkan pembentukan sikap gitu. Belajar membentuk sikap untuk apa? Untuk berlaku di masyarakat itu sendiri gitu. Nah, kalau dari sosiolog yang satu ini, Pak Peter L. Berger mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses pada seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat gitu. Jadi intinya di sini adalah belajar untuk menjadi anggota masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma gitu. Nilai dan norma ini nggak boleh ditinggalin ya, sama sosialisasi ini selalu bersangkutan dengan nilai dan norma gitu. Jadi kayak mempelajari nilai dan norma untuk berlaku di masyarakat begitu, untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Oke, boleh dilanjutkan Nadiza. Untuk yang mau nanya nanti di akhir aku bakal kasih sesi pertanyaan. Nah, selanjutnya di sini dari definisi yang tadi udah kita paparkan ya di PPT sebelumnya, di slide sebelumnya, maka kita bisa ngambil inti nih, apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi adalah proses belajar seseorang untuk penyesuaian diri dalam masyarakat berdasarkan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi sosialisasi itu intinya adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri yang berlaku di masyarakat sesuai dengan nilai dan norma gitu. Jadi kalian jangan pernah meninggalkan kata kunci nilai dan norma pada definisi sosialisasi, karena itu sangat-sangat bersangkut paut gitu ya antara sosialisasi dan juga nilai dan norma tersebut. Oke, boleh dilanjut.
Nah, di sini ada bentuk dari sosialisasi. Yang pertama di sini adalah bentuk primer. Nah, bentuk primer ini merupakan bentuk yang paling utama dan paling pertama, di mana sosialisasi primer ini dilakukan atau diberlakukan saat individu ini sejak lahir gitu ya, sejak lahir sampai mungkin balita gitu, karena ini lingkupnya keluarga, orang yang paling terdekat dengan keluarga gitu, paling dekat lah gitu sama si individu tersebut gitu. Jadi makanya di sosialisasi primer ini contohnya adalah keluarga, memang keluarga gitu kan. Oke. Nah, di sini kayak seorang anak mulai dikenalkan dengan anggota keluarga, juga lingkungan keluarga, agar mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Jadi buat apa sih kita ngadain sosialisasi primer? Karena kalau misalnya kita baru lahir, itu nggak mungkin kita langsung ngerti apa-apa gitu ya. Pasti kita harus belajar dulu dari keluarga untuk belajar ngomong lah, atau belajar untuk kebiasaan, kayak misalnya harus gosok gigi sebelum tidur, atau harus bersih-bersih rumah setiap hari Minggu, kayak gitu kan. Itu berlakukannya dari keluarga dulu gitu ya, dari yang paling terdekat. Nah, terus selanjutnya di sini ada yang sekunder nih, bentuk sosialisasi sekunder tentunya ini di luar dari keluarga itu sendiri. Ya, jadi bentuk sosialisasi yang sekunder itu adalah sosialisasi yang selain dari keluarga gitu. Ini misalnya tuh kayak udah balita terus kita udah anak si individunya itu udah main keluar gitu, udah sama-sama teman-teman yang lainnya, udah di sekolah, udah punya teman sebaya gitu. Itu dia namanya sosialisasi sekunder. Jadi sosialisasi di luar keluarga itu sendiri gitu ya. Ini kayak pada proses ini memungkinkan terjadi resosialisasi. Apa sih resosialisasi? Resosialisasi itu mendapatkan sikap baru gitu ya. Jadi misalnya kita di waktu di keluarga cuma diajarinnya ya kebiasaan-kebiasaan yang baik dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bergaul nih sama yang teman-teman sebaya gitu, kan banyak yang kayak tiba-tiba punya sikap baru gitu. Misalnya kita sebelumnya nggak diajarin untuk overthinking nih, tapi tiba-tiba pas kita punya teman-teman baru, kok teman-teman saya kok overthinking ya gitu ya. Terus kita jadi ngikutin nih, oh ternyata ada yang sikap kayak gini gitu. Itu namanya penerimaan sikap baru atau mendapatkan sikap baru, yaitu resosialisasi. Dan kemungkinan juga terjadi desosialisasi. Apa sih desosialisasi? Itu pergantian karakter dari karakter lama ke karakter yang baru. Jadi nggak mungkin ya kita selamanya bakal jadi anak yang sifatnya kekanak-kanakan terus, nggak mungkin gitu. Pasti kita bakal move kemana kita harus beranjak gitu. Jadi dewasa, kita nggak mungkin selama-lamanya punya sifat yang kekanak-kanakan gitu. Jadi ada yang namanya desosialisasi atau pergantian karakter dari karakter lama menuju karakter yang baru. Gitu. Oke, boleh dilanjutkan Adiza. Di sini ada tipe sosialisasi. Ada dua ya, yaitu sosialisasi yang formal dan juga sosialisasi yang informal. Apa sih sosialisasi formal? Nah, sosialisasi formal itu dapat terbentuk karena suatu lembaga resmi di dalam negara gitu. Lembaga resminya seperti apa? Seperti keagamaan ya, kayak Kementerian Agama itu lembaga resmi ya. Terus juga perekonomian, terus juga pendidikan, pedagang, itu semua lembaga resmi. Boleh di-mute? Mohon maaf, boleh di-mute? Oke. Jadi lembaga resmi itu ya, yang terakui oleh negara dan juga berbentuk sebuah lembaga resmi gitu. Dimana kayak pendidikan itu resmi udah pasti, perdagangan, perekonomian, keagamaan gitu. Nah, kalau informal itu terbentuk karena adanya suatu kesepakatan dari orang-orangnya tersebut gitu. Kayak misalnya komunitas itu kan masuknya informal ya, karena kan bisa jadi kayak misalnya komunitas pecinta motor atau komunitas pecinta apalah gitu kan, komunitas banyak banget. Nah, itu masuknya ke informal karena dia bukan lembaga yang diakui sama negara gitu. Di sini contohnya ada komunitas, ada kelompok dengan kegemaran yang sama, atau kelompok lain di lingkungan sosial masyarakat gitu. Jadi kalau informal itu lebih ke yang bukan lembaga resmi gitu. Lembaga yang suatu komunitas ya yang nggak diakui sama negara gitu. Maksudnya ya udah kita buat karena kita pengen aja gitu, karena kita menyukai hal tertentu atau kita sama-sama mahir di bidang tertentu gitu. Jadi kita buat aja nih organisasinya, kita buat aja nih komunitasnya gitu. Oke, boleh dilanjut.
Nah, di sini ada pola sosialisasi. Yang pertama sosialisasi represif dan yang kedua di sini ada sosialisasi partisipatoris. Apa sih bedanya? Kalau sosialisasi represif ini tuh lebih ke yang negatifnya gitu. Kenapa negatif? Karena dia itu sistemnya kayak komunikasi satu arah. Jadi cuma orang tua yang memerintah anaknya nggak ditanyain nih maunya apa gitu. Jadi kayak misalnya kalian nih disuruh sama orang tua kalian, pokoknya ayah mau kamu masuk ke jurusan matematika gitu. Tapi kamu tuh nggak mau sebenarnya, tapi kamu harus nurutin orang tua karena biasanya dan dari kecil kamu udah terus-terusan ngikutin apa kata orang tua gitu. Nah, itu namanya represif. Terus di sini lebih ke penekanan atau hukuman gitu ya, lebih ke penekanan atau hukuman. Jadi kalau misalnya kalian nggak nurutin apa kata orang tua, nanti kalian bakal dapet sebuah hukuman gitu. Biasanya kayak gitu kalau represif. Nah, kalau misalnya partisipatoris, ini kebalikannya. Dia komunikasi dua arah, di mana misalnya anaknya konsultasi dulu nih ke orang tuanya. Terus orang tuanya ngasih tahu nih, oh ternyata kayak gini. Jadi ada timbal baliknya gitu ya, ada interaksinya. Bukan cuma disuruh-suruh aja, tapi orang tua pun ngikutin, orang tua pun ngedengerin apa yang anak mau gitu. Dan di sini lebih ke sistem imbalan atau reward sih. Kalau misalnya anaknya nanti bisa mencapai apa yang dia pengenin gitu ya, ntar orang tuanya pasti ngasih imbalan gitu. Atau misalnya ada juga kalau misalnya contoh anak kecilnya pengen misalnya disuruh sama orang tuanya, kamu bisa nggak nih untuk puasa setengah hari gitu kan, kayak menantang dia ya, kayak kamu bisa nggak nih puasa setengah hari, kalau misalnya kamu bisa nanti bakal ibu beliin apa BRB gitu. Jadi kalau partisipatoris itu lebih ke sistem imbalan yang positifnya gitu. Partisipatoris itu positif, represif itu yang negatif gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang proses sosialisasi. Nah, di sini ada preparatory stage. Yang pertama ya, preparatory stage. Di sini tuh tahap persiapan. Nah, di sini kalian harus bikin note sendiri ya. Sorry, itu udah nggak distract. Oke, jadi untuk preparatory stage ini itu tahap persiapan di mana anak kecil ini masih bayi, masih tahapnya tuh tahap meniru gitu. Meniru tapi tidak sempurna ya. Jadi meniru tapi tidak sempurna, masih kayak yang ngikutin ngomong ibu bu 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 gitu. Misalnya apa kayak bukan yang meniru sempurna ya. Jadi masih benar-benar anak kecil banget gitu, anak bayi. Lalu selanjutnya di sini ada play stage. Tolong itu ada distract, ada kegangguan ya. Oke, kita lanjut. Kedua itu ada play stage. Play stage itu di mana namanya tuh tahap meniru. Nah, jadi abis dari tahap persiapan di preparatory stage, kita lanjut ke play stage yaitu tahap peniruan gitu. Tapi di sini kayak anaknya tuh udah tahu nih, kayak misalnya oh, aku mau jadi guru, terus oh aku mau jadi pilot, atau kayak dia udah mulai ngikutin, udah mulai melihat mamanya suka masak misalnya, oh berarti aku juga pengen nih suatu saat jadi orang yang bisa masak juga kayak gitu-gitu. Ya prestige kayak meniru tapi nggak sepenuhnya gitu, tapi udah bisa meniru gitu, udah bisa sadar. Terus yang selanjutnya di sini ada game stage atau tahap apa namanya kayak beranjak dewasa gitu ya. Di sini tuh dia udah bisa mengidentifikasi seseorang gitu, atau dia udah punya idola sendiri atau role model nih gitu di game stage ini. Terus yang membedakan sama play stage, kalau di game stage itu dia udah kayak lingkupnya tuh dari umur berapa ya? Misalnya masuk SD tuh sampai umur 18 tahun. Nah, itu tuh lingkupnya kayak pokoknya di daerah-daerah umur sekitar 12 sampai 18 mungkin ya di game stage ini, karena di mana dia udah sadar akan lingkungannya, dia udah tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu. Tapi dia belum sepenuhnya jadi anggota masyarakat, dia belum sepenuhnya menjadi masyarakat yang apa ya, masyarakat yang mematuhi nilai dan norma gitu, masih kayak diambang-ambang lah gitu. Nah, terus yang terakhir di sini ada generalized order. Di sini tuh kayak tahap penerapan norma, ya tahap penerapan norma. Di sini tuh kayak dia udah dewasa, udah 18 tahun lebih, dan dia udah tahu apa yang salah, apa yang benar,
dia udah sadar di sekitarnya ternyata banyak orang, dia udah punya relasi banyak, dia udah masuk ke dunia yang selanjutnya gitu, maksudnya ini ya dari dunia sekolah terus berlanjut ke dunia entah dia mau kuliah, entah dia mau kerja gitu. Jadi, eee, penyesuaian lagi gitu ke tahap yang lebih tinggi, yang mana dia udah punya banyak banget temen nih di generalized order ini gitu. Oke, boleh dilanjutkan Adiza. Nah, di sini ada teori Looking Glass Self dari Charles Horton Cooley. Jadi teori Looking Glass Self ini kayak teori untuk melihat diri kita gitu dengan kayak kaca diri gitu, cerminan diri. Nah, kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Gimana sih kita di mata si dia gitu. Kita tuh apakah kita sikapnya berlebihan atau kita sikapnya gimana gitu kan, kita nggak tahu. Terus habis itu kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita gitu. Kalau misalnya kita kayak gini, kalau misalnya kita bersikap kayak gini, orang lain tuh bakal nilai kita kayak gimana sih gitu. Orang lain bakal menilai kita tuh gimana ya orangnya, karakter kita tuh gimana sih di mata orang lain gitu. Terus kita yang terakhir tuh bagaimana perasaan kita atas penilaian tersebut gitu. Duh gimana ya kalau misalnya ternyata aku dipandang sebagai orang yang eee, sombong sama dia misalnya gitu. Terus gimana ya perasaan aku kalau misalnya orang itu menganggap aku sombong gitu. Jadi teori Looking Glass ini tuh kayak lebih ke introspeksi diri sih ya kalau menurut aku, karena lihat cerminan diri kita gitu. Kita sebenarnya gimana sih di mata orang lain tuh. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini ada agen sosialisasi nih. Nah, di sini pertama ada agen sosialisasi yang paling utama banget adalah keluarga gitu ya. Karena dari kecil banget, dari bayi kita udah sama keluarga dan selalu sama keluarga gitu. Sampai kita udah dewasa pun kita tetap bersama keluarga. Lalu selanjutnya di sini ada lingkup pertemanan. Nah, lingkup pertemanan ini bisa jadi kayak saat kalian bermain gitu ya, di lingkungan sekitar rumah kalian kah, atau di sekolah, atau di mana gitu. Terus selanjutnya ada lembaga pendidikan formal yang seperti sekolah atau seperti lembaga ngaji ya, kalau misalnya orang muslim tuh biasanya ada kayak madrasah kayak gitu-gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada media massa, ini yang baru-baru ini atau akhir-akhir ini. Jadi media massa itu kan udah merajalela ya gitu, tingkat penggunaannya, performanya gitu. Jadi, sosialisasi pun bisa melalui media massa gitu, dari apapun yang ada di media massa, kayak misalnya artikel atau berita-berita yang terkini gitu. Jadi kita bisa tahu apa sih yang sedang terjadi di masyarakat gitu, apa sih yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi agen-agen sosialisasi ini adalah orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang mengenalkan kita tentang nilai dan norma gitu. Jadi, kalian ini mendapatkan pengajaran, mendapatkan, sebuah, kayak sebuah ilmu tentang bermasyarakat melalui agen-agen ini, gitu. Oke, selanjutnya ada apa nih Kak Nadiza? Oke, sebelum Latsol, ini ada Latsol, tapi aku pengen tanya dulu nih, kira-kira kalian ada yang belum jelas kah dari penjelasan yang tadi? Ada yang belum jelas, boleh ditanya di kolom chat. Dari Falisha jelas Kak, udah jelas Kak. Dari Iki yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau mungkin tadi aku kecepatan menjelaskannya jadi kalian bingung, boleh banget ya. Kata Keisa jelas. Oke, yang lain gimana? Kak, maksudnya pola sosialisasi apa ya? Jadi kayak pola sosialisasi itu adalah sifatnya gitu, kayak misalnya untuk Latsol sebentar ya, untuk Latsol sebentar. Pola sosialisasi, Kak Naziza boleh ke slide yang ini nggak? Partisipatoris sama represif. Nah, ini di sini pola sosialisasi. Jadi sebenarnya ada dua nih pola sosialisasi itu kayak gimana ya? Cara orang tua tuh mendidik kita, cara orang tua tuh memberikan sosialisasi kepada kita.
Dan itu asalnya sebenarnya dari keluarga atau dari orang tua ya, kalau misalnya sosialisasi. Pola sosialisasi ini karena sudah ditanamkan sejak kita kecil gitu. Nah, kok tadi kan contoh yang aku jelasin bahwa kalau sosialisasi represif itu satu arah, tapi kalau sosialisasi partisipatoris itu dua arah. Di mana kalau sosialisasi represif itu kita hanya dituntut oleh orang tua untuk menjalankan apa yang orang tua mau gitu. Sedangkan kalau kita yang nggak mau gitu, itu namanya represif. Jadi kita kita tidak menyampaikan aspirasi kita, apa yang kita mau ke orang tua, tapi orang tua tuh udah menyiapkan apapun, udah menyiapkan semuanya untuk kita, jadi kita harus nurut sama orang tua gitu. Kalau misalnya sosialisasi partisipatoris, dia dua arah. Kalian sebagai anak harus kayak apa ya, kayak konsultasi dulu nih, misalnya, "Ibu, Ayah, aku pengen ke jurusan sastra Inggris nih," gitu. "Kira-kira gimana ya tentang jurusan tersebut?" Entar dikasih masukan sama orang tuanya, "Oh, kayaknya kamu ke bisnis aja, soalnya bisnis tuh lebih luas," dan segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu yang dinamakan sosialisasi partisipatoris. Jadi ada 2 arah komunikasi, nggak cuma kita dituntut, tapi kita juga, ngasih tahu dulu ke orang tua apa maunya kita, gitu. Terus di sini ada sistem hukuman dan imbalan, kalau represif itu lebih ke yang kalau misalnya kan banyak ya dulu tuh kalau orang tua, misalnya nih waktu kalian SD mungkin pernah ngerasain, kayak, "Kalau kamu nggak masuk 5 besar, kamu nggak akan boleh main sama teman-teman kamu selama 2 bulan," misalnya gitu. Atau kalau misalnya yang partisipatoris nih, yang tadi udah aku jelasin tentang puasa setengah hari gitu. "Ayo Nak, kalau misalnya bisa puasa setengah hari, entar ibu beliin Barbie loh," gitu. "Kira-kira kamu bisa nggak?" Nah, itu kan tertantang ya, kayak tertantang, "Wah, ada hadiahnya nih," gitu. Nah, itu dia masuknya ke sosialisasi partisipatoris gitu. Tapi kalau misalnya anak itu nggak bisa menjalankannya pun, nggak apa-apa gitu, karena itu cuma sebuah, apa ya, sebuah ajakan dan tantangan kira-kira anaknya tuh bisa nggak sih, gitu. Ngetes aja sih, gitu. Gimana, udah jelas? Tadi siapa yang nanya? Oh, fuchsia udah jelas? Jelas, oke. Ada lagi yang mau nanya langsung aja ya? Ini aku masih buka sesi pertanyaan nih, belum ke Latsol. Latsol udah ada. Ketik satu kalau mau lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, ketik satu. Oke, karena udah pada jelas ya, kita langsung aja ke Latsolnya. Di sini Latsol nomor 1 ada sosialisasi yang dilakukan dengan penekanan penggunaan hukuman terhadap sebuah kesalahan disebut, oke, ini kalian jawab dulu deh, apa? Represif. Oke, siapa tuh tadi yang jawab? Boleh dong jelasin kenapa represif? Coba on mic dong, tadi aku pengen tahu nih kira-kira apa sih represif tuh? Halo, ada yang bisa jelasin nggak nih sebenarnya kenapa nih pada jawab represif gitu? Apa yang kalian tangkap dari penjelasan represif tadi? Aku mau tahu nih, kenapa kalian bisa jawab represif? Ada yang mau jadi volunteer untuk jawab? Ini tenang aja, kita santai aja, jangan terlalu tegang. Yang mau jawab boleh on mic. Aku boleh, Kak. Oke, silakan. Tapi salah nggak apa-apa ya, Kak? Soalnya baru join. Oh, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa banget. Yuk, silakan yuk. Eh, kan di soal itu dengan penekanan penggunaan hukuman dari repres saja, repres kan menekan, dari situ aja kita udah ketahuan kalau itu sosialisasi represif. Aku gitu, Kak, jawabnya. Wah, keren banget ya. Berarti lebih ke dari ini apa namanya? Dari kosakata bahasa Inggris. Keren banget. Oke, yang lain ada yang punya alasan lain kenapa, C? Oh, ini kata Iki karena pola represif itu adalah suatu penekanan atau hukuman terhadap sesuatu. Oke, bener banget. Seperti yang tadi aku jelasin ya, tadi sebelumnya ada yang nanya kan, dan aku jelasin sedikit mengenai represif dan partisipatoris. Nah, bener banget. Kalau represif itu bener-bener penekanan penggunaan hukuman terhadap sebuah kesalahan atau sebuah apa ya hal yang tidak sesuai dengan kemauan
satu pihak gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi aku jelasin kan tentang orang tua yang ini ya, orang tua yang menuntut anaknya untuk seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nggak mau ngikutin, ya mereka bisa dapat hukuman dari orang tuanya gitu. Bener banget. Nih boleh dilanjutkan Adiza, tadi ada jawabannya. Nah, ini dia ya. Ciri dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi hukuman, penekanan pada kepatuhan anak terhadap orang tua, dan penekanan komunikasi yang bersifat satu arah. Ya, jadi bener banget ini, jadi kepatuhan anak. Jadi anaknya tuh harus patuh sama orang tua kalau represif. Jadi kayak ya udah satu arah aja, orang tua yang nuntut. Dan sedangkan orang tua nggak mau ikutin apa kemauan anak gitu. Jelas ya, nomor 1 jelas? Oke, kita boleh lanjut ke nomor 2. Ketik 1. Oke, udah diganti. Oke, langsung nomor 2 yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga. Yuk, ini gampang banget. Yuk, kita jawab di kolom chat. Oke, ternyata langsung gercep banget ya pada jawab A semua. Nah, sebenarnya ini gampang, cuman aku pengen tadi kan udah aku mention sedikit ya soal sosialisasi primer di awal. Kira-kira ada yang mau nge-recall gak nih apa sih sosialisasi primer itu? Ada yang mau? Oke, Caca, silakan Caca on mic. Sosialisasi primer tuh sosialisasi awal atau sosialisasi pertama yang dialami oleh individu sewaktu masih kecil dan dalam lingkungan keluarga gitu. Wah, keren banget sih. Berarti Caca dari tadi ini ya, tadi Caca buat notes gak nih dari awal? Oh, Caca buat notes gak dari awal penjelasan? Dikit Kak, nyatet Kak. Wah, keren banget. Thank you Caca udah jawab ya. Ya Bener banget Kak. Kak, apa yang dijawab sama Caca nih bahwa sosialisasi primer itu benar-benar sosialisasi yang paling pertama dan paling utama banget dilakukan oleh seorang individu gitu, karena benar-benar dari lahir gitu udah sama keluarga, apapun sama keluarga gitu, karena nggak mungkin lahir kita langsung ke generalized order, itu nggak mungkin. Kayak ya kali abis berojo langsung bisa ngerti apapun, bisa punya relasi banyak gitu. Jadi kita sosialisasinya primer ya. Nah, di sini ada dari Peter L. Berger dan Lukman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi paling utama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat, tentunya masyarakat yaitu keluarga. Dari lingkup yang paling spesifik yaitu keluarga gitu. Oke, lanjut ke soal 03. Nah, di sini ada proses sosialisasi menurut Cole, di mana konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain, yang mana disebut juga sebagai, yuk silakan. Oke, banyak yang jawab B nih, tapi baru Fuchsia aja nih, yang lain mana nih? Yang lain jawabannya apa kira-kira? Ayo, yang lain jawabannya apa kira-kira nih? Proses sosialisasi menurut Chloe, di mana konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. B semua. Oke, B ya. Nah, di sini ada yang mau jelasin soal Looking Glass House? Yang tadi ada yang mau jelasin nggak nih soal Looking Glass House ini? Teori Looking Glass House dari Charles Horton Cooley. Ada yang mau? Siapa tuh tadi? Saya boleh Kak? Oke, silakan. Oke, konsep diri seseorang berkembang melalui internet menurut Koki adalah jawabannya teori looking glass self, karena teori looking glass self adalah kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain
dan bagaimana orang lain menilai kita dan juga bagaimana perasaan kita atas penilaian. Sekian itu aja, Kak. Oke, keren banget ya jawabannya. Wah, Iki berarti dari tadi Iki nyatet notes gak nih, Iki? Nyatet, Kak. Keren banget. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Benar banget nih. Boleh digeser kan, Nadiza? Nah, ini dia nih. Koi menekankan peran interaksi dalam proses sosialisasi. Menurutnya, konsep diri atau self-concept seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain atau yang dikenal dengan teori looking glass self. Seperti yang tadi aku jelasin ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama yang namanya COOLEY, koi, itu pasti berhubungan dengan looking glass self ini. Jadi kalau misalnya orang menyebutkan tentang teorinya Kuli nih, udah pasti looking glass self. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu di soal tentang teori looking glass self, udah pasti itu punyanya Kuli. Gitu. Jadi ingat aja, looking Kuli. Jadi balik ya, looking Kuli. Kayak agak-agak mirip gitu. Jadi biar kalian paham aja sih. Karena teori ini sering keluar di latsol-latsol. Gitu. Oke, kita boleh next. Nah, ini di antara sosialisasi di bawah ini yang mempengaruhi pola kehidupan remaja adalah ini pakai tipe soal yang ini ya. A 1 2 3 benar, yang B 1 dan 3 benar, C 2 dan 4 benar, D 4 saja yang benar, yang E benar semua. Semua salah kalau nggak salah, yang E kalau nggak salah. Udah agak lupa nih. Kira-kira jawabannya menurut kalian yang mana nih? Kalau nggak sebutin aja deh nomornya. Kalau kalian bingung sama optionnya, kalian sebutin nomornya deh. Kira-kira yang mana aja sih yang mempengaruhi pola kehidupan remaja? Sebutin nomor ya. Nomor berapa aja nih kira-kira menurut kalian? Oke, kata Caca 1, 2, dan 3. Kata Felicia 1, 2, dan 3. Kata Muhammad Rian 1, 2, dan 3. Yang lain? Oke, karena udah pada jawab, berarti ini ada yang mau speak up lagi nggak? Kenapa jawabannya banyak yang milih 1, 2, 3? Wir müssen das Deutsche Reich stürmen. Deutschland darf nicht untergehen, meine Damen und Herren. Deutschland muss am Leben gehalten werden und muss Di-mute ya, tolong di-mute. Sorry ya teman-teman, aku juga kurang tahu nih kenapa ada distract kayak gitu. Karena Diza, kenapa nih ada distraksi kayak gitu dari tadi? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, di sini dia mau jawab nggak kenapa 1, 2, dan 3 doang yang dijawab sama kalian? Kenapa kenapa 4-nya ditinggal? Coba, ada yang mau jelasin kenapa? Yuk, boleh speak up yuk. Aku suka banget loh sama anak-anak yang suka, teman-teman yang suka speak up. Oke, Iki lagi boleh, silakan. Oke, alasan kenapa 1, 2, dan 3, karena untuk pola kehidupan remaja itu hanya sampai ke sekolah. Kalau untuk dewasa itu baru relasi kerja. Itu aja, Kak. Wah, keren banget. Bener ya, berarti emang dari tadi tuh pada perhatiin nih tentang tahapan-tahapan sosialisasi. Oke, benar banget. Jadi, sosialisasi di bawah ini yang mempengaruhi pola kehidupan remaja adalah yang pertama media sosialisasi keluarga udah pasti. Karena keluarga itu nggak akan pernah lepas ya sosialisasinya, selalu gitu kayak dari kita lahir sampai sekarang pun kita masih sosialisasi sama keluarga gitu. Terus yang nomor 2 media sosialisasi teman, udah pasti teman dari mana-mana ya, kita kayak teman main iya, teman sekolah iya, teman les iya mungkin, yang lain-lain gitu. Terus teman sosialisasi sekolah udah pasti gitu, sekolah udah pasti. Terus yang bukan relasi kerja, karena yang tadi kerja itu udah ada di tahapan generalized other gitu, yang udah dewasa, yang udah ngerti banget nilai dan norma, udah siap untuk dan udah matang gitu, udah matang untuk terjun ke dunia masyarakat.
gitu. Oke, kita boleh lanjut ke ke soal nomor 5. Nah, di sini pola sosialisasi yang menggambarkan adanya sebuah kepatuhan yang berpacu terhadap pemberian imbalan di bawah ini adalah, ini aku agak salah menempatkan ininya ya jawabannya, jadi kalian cukup sebut nomornya aja. Kira-kira yang nomor berapa? Oke, Kevin, tolong di-mute. Ah, scheiße, ich habe Durchfall. Nein, nicht schon Tolong wieder. di-mute ya. Oh, scheiße. Das wird. Oke, pada jawab nomor 3. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih, kenapa pada jawab nomor 3? Jangan Iki lagi deh, yang lain. Yang lain silakan yang mau speak up, aku sangat-sangat apresiasi nih yang mau speak up. Yuk, ada yang mau jawab kenapa bisa jawabannya yang 3, partisipatoris? Yuk jawab yuk, speak up, satu orang lagi nih. Ada yang mau? Mungkin dari yang lain selain Iki, tadi Iki udah 2 kali. Boleh nggak, Kak? Oke, boleh silakan. Soal nomor 5 ini jawabannya yang C, karena sesuai yang tadi kakaknya udah jelasin, kalau pola sosialisasi ini ada 2 kan, ada represif sama partisipatoris. Kalau represif dari hukuman, kalau partisipatoris itu ada imbalan atau reward bagi orang-orang yang melakukan sosialisasi ini. Contohnya kayak orang tua yang ngasih reward ke anaknya gitu. Oke, thank you, keren banget jawabannya. Wah, keren banget sih. Oke, terima kasih ya udah bantu jawab nih. Bener banget sama tadi yang dibilang sama teman-teman kalian bahwa kalau sosialisasi yang mengedepankan terhadap imbalan itu adalah partisipatoris. Jadi kalau misalnya partisipatoris, ingat selalu 2 arah, antara anak dan orang tua itu 2 arah kemauannya, dan kitanya kemauannya kita ngasih tahu ke orang tua ngasih tahu motivasi ke kita atau ngasih saran ke kita. Tapi kalau represif itu enggak, kita dituntut sama orang tua gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya lagi dari materi hari ini? Atau cukup? Oke, nah teman-teman, di sini aku pengen tanya dong, tadi teman-teman tuh pada nulis notes gak sih yang udah aku bilang dari awal? Jangan leave dulu ya, aku masih mau ngobrol-ngobrol nih sama kalian. Oke, cukup, Kak. Ya, tadi pada bikin notes gak nih? Nulis. Oke, terus aku pengen nanya juga nih, kira-kira materi sosialisasi ini menurut kalian susah, gampang, atau biasa aja? Atau kayak di antara susah dan enggak? Kira-kira menurut kalian gimana nih tingkat kesulitannya materi sosialisasi? Dan aku mau kalian rekomendasiin nih materi selanjutnya, aku harus dibahas apa kira-kira di sosiologi. Kata Felicia lumayan mudah, oke. Gampang, kata ZLF, oke. Oke, bisa lah kamu dari PAMI. Nah, ini aku pengen minta saran dong. Kayak selanjutnya kira-kira kalian tuh banyaknya mau materi apa sih dari sosiologi gitu. Ada yang mau request materi mungkin? Request materi apa nih? Komunitas gak, Kak? Soalnya aku lagi di bab ini. Oke, komunitas ya. Komunitas tuh kalau nggak salah yang lembaga sosial gak sih? Lembaga sosial yang ada patembayan, yang ada paguyuban, kayak gitu-gitu mungkin ya. Oke, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kalian bikin notes, kalian bisa banget nih bikin foto notes-nya, atau kayak bikin rangkuman dari kelas hari ini, dan aku mau di-share ke Twitter. Mungkin kalian punya ini nggak, punya Twitter untuk Study ACC? Nah, biasanya kan pada punya tuh. Boleh dong tag aku di ini ya, di chat nih, aku dikirimin di Twitter aku yang itu. Jadi kalau kalian punya
Study ACC di Twitter, boleh banget rangkuman yang tadi difoto atau dirangkum sesuai kalian, di copy paste gitu, di post di Twitter, di tweet. Boleh ya? Teman-teman, thank you buat kelas hari ini dan terima kasih yang udah hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bahas hari ini bisa masuk di kalian dan juga bisa berguna untuk kedepannya. Kalau ada apa-apa boleh tanya aku via Twitter atau via Instagram ya teman-teman. Aku sangat-sangat open untuk kalian. Kalau di Instagram itu aku namanya ini. Jadi kalau kalian mau nanya tentang materi sosiologi, itu bisa banget ke Instagram aku atau ke Twitter aku. Pasti dijawab sama aku, oke? Tinggal bilang aja dari Amatoris, oke? Terima kasih teman-teman udah hadir malam ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.